Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan teman-teman. Loh, ada yang buso. Loh, yang mau direview bukan motor ini. Oh iya. Ya, tapi motor ini, motor kita biasa. Jadi gini teman-teman, kita mau sedikit sharing nih. Kenapa motor itu kadang-kadang goyang, geter, goyang dumang. Nah, itu harus kita analisa dulu. Jangan langsung kayak dukun ya, teman-teman. Jadi harus dianalisa dulu dari mananya. Nanti baru ditelusuri dulu apanya dulu nih. Kira-kira ininya kenceng enggak gitu. Nanti baru ke yang lain. Oke. Salah satu ciri-ciri kenapa motor kita geter itu ternyata yang sepele kadang ya kita menyepelekan. Jadi di beberapa kasus di 2 tak e-racing, pokoknya kita berbicara e-racing sama Poswan aja karena kita keluarga Yamahmud. Nah, kita akan bahas langsung aja. Kita akan bahas yang pertama, teman-teman jangan langsung fokus ke 3 baut utama ini mesin. Atas, bawah ya. Bawah, jangan fokus sama 3 baut ini. Biasanya ke sini nih. Awalnya ke sini dulu. Arem. Kenapa harus ke arem atau swing arem? Biasanya pas masang arem ini rada susah. Kalau yang masih orisinil, kalau yang dia masih padat bawaan motor, biasanya dia space-nya itu masih bagus gitu ya. Maksudnya apa ya? Tingkat bos dalamnya itu masih bagus. Jadi masangnya itu agak harus dicongkel dulu, agak harus dibuka dulu. Nggak kayak yang lain-lain langsung masuk. Nah, kalau langsung masuk begitu, otomatis kan harus diganjel sama ring. Nah, itu pentingnya. Kadang-kadang arem goyang. Nah, dari arem goyang aja ini satu komponen penting itu bisa geter. Dari arem, satu itu dari arem. Terus shockbreaker yang mati itu juga bisa jadi geter. Kenapa? Karena ya shockbreakernya udah mati, namanya juga shockbreaker mati. Itu juga bisa jadi geter karena ribonnya udah nggak main. Jadi sebagai cuman kayak bambu doang, bambu lagi kan. Cuman sebagai as doang gitu kan, dia nggak berfungsi dengan baik. Nah, jadi komponen-komponen lainnya, satu arem, kedua shockbreaker, terus baut ini nih harus kenceng, dia harus dikencengin ya. Jadi arem bagus pun kalau ini kendor tetap geter, ini geter, pemicu geter, hati-hati. Step bawah ini pemicu geter, hati-hati, ini harus kokoh, harus bener-bener kokoh, jangan sampai ada getaran-getaran cinta lah kayak yang kendor-kendor dikit gitu kan di baut 4 baut bawah ini. Nah, ini komponen pentingnya. Komstir. Kita di beberapa akhir ini kita lupa, sebenarnya ini udah hal yang sangat biasa, cuman kita lupa di 2 tak ini terutama genre Yamaha gitu kan, bebeknya 2 taknya e-racing atau sport atau bebek, kebanyakan di sini nih. Ini harus kenceng. Kalau komstir di rem udah jeduk, ada space, ada spelling, wah itu udah pasti geter. Ke bawah geternya luar biasa. Jadi teman-teman harus jangan nyepelein, komstir gue udah, mendingan komstirnya kencengin aja deh. Stang setirnya tuh di bagian leher tuh dikencengin aja. Ini jangan sampai nggak kencengin aja sekuat teman-teman. Maksudnya jangan terlalu keras gitu. Kalau teman-teman nggak suka keras ya jangan, tapi lebih keras lebih bagus, lebih enak buat nikung-nikung. Kalau yang suka nikung-nikung, kalau yang di jalan-jalan macet ya tidak direkomendasikan karena itu nanti bakal nyeri cangkeng. Iya, jadi boyo nanti bahaya. Jadi ini harus dikencengin dulu sampai maksimal stang, karena kalau Poswan sampai kenceng banget pun stangnya nggak akan kenceng keker banget gitu, karena emang dia model bearingnya model bearing jadul gitu. Kalau dikasih bearing sekarang juga dia nggak bakal ngenceng banget.
nggak kayak pakai stabilizer. Jadi ya maksimalkan aja seenak mungkin. Itu satu. Dari sini baru ke mesin. Nah, mesin ini yang baut 3 ini baru kita mainkan baut 3 ini. Coba baut 3 ini kenceng apa tidak, misalkan ini udah kenceng semua bang, udah aman, ini udah aman, komstir sudah aman, terus arm sudah aman, shockbreaker sudah aman. Kalau pakai knalpot ori di bagian bawahnya sebelah sana, di bagian kolong ini nih, di bagian kolong ini kan suka ada baut. Nah itu harus dikencengin, itu juga pemicu, bener-bener pemicu getar parah. Nah itu satu, itu lagi. Nah terus ini juga harus kokoh nih, ini kokoh nih, original, original. Nah ini original nih, jadi harus kokoh. Ini jangan kendor juga, ini ngaruh juga nih getaran. Terus ini nih, ini yang kecil-kecil nih, ini hati-hati, harus bener-bener kenceng. Intinya kalau yang lain-lain mah sekundernya kali ya. Jadi bener-bener yang kendor-kendor itu harus dikencengin. Intinya gitu. Terus ketika sudah semuanya, shockbreaker depan jangan sampai bocor ya. Shockbreaker depan bocor dan nggak ada olinya itu juga ngaruh. Nah, next udah semua nih, udah semua dicek. Tinggal ini nih yang harus dicek. Apa? Bongkar ini. Terakhir baru ke krek as. Krek as sebelah kiri coba dicek goyang apa tidak. Kalau itu goyang, wah udah wassalam pokoknya itu. Biasanya kalau misalkan ada yang kendor selain krek as, dia di blayer, digas-gas deng. Nah itu nggak getar, nggak ada yang getar. Tapi kalau dipakai getar, nah itu ada yang kendor kalau kayak gitu. Tapi kalau di krek as, mau dia dari putaran bawah kek, mau dia di putaran tengah kek, mau dia di putaran atas, tetap getar, dijamin kalau krek as. Nah apalagi bang selain itu ada di kopling juga bisa getar. Kenapa? Karena si karet kopling habis misalkan kan. Terus bagian rumah kopling lah intinya nggak bener, atau kalau yang sporty dia di bagian balancernya nggak sinkron, nggak balance. Nah itu juga bisa. Oke teman-teman, jangan bosen, jangan tidur, jangan bosen sama motor teman-teman 2 tak. Yang pemula mau yang non pemula, non BP plus udah kayak balapan. Jadi teman-teman intinya pegang 2 tak tuh jangan banyak stresnya. Justru karena banyak berdoa. Justru karena pegang 2 tak tuh justru orang-orangnya santuy-santuy harusnya. Jangan malah jadi stres pegang 2 tak gitu loh. Oke, itu aja sih. Kalau untuk piston ya teman-teman udah pada pinter lah, piston nanti renggang seberapa, ring piston berapa, jadi ketahuan. Stang ser juga kalau misalkan udah jelek ya nanti bunyi kok keretak begitulah intinya. Kalau dimatiin juga klok, ada kayak gitu-gitunya. Jadi aman lah teman-teman. Kalau masalah di bagian ruang bakar teman-teman kita rasa udah bisa. Kalau di bearing krek as, misalkan bearing krek as udah kena, digas terus tiba-tiba dilepasin ada bunyi krek, nah itu udah kena bearing krek asnya. Paling gitu-gitu aja sih. Yang lain mah cukup buat nambahin aja. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat sedikit informasinya. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat. Support terus channel kami Aden Busu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.